basic scanning dominasi. Iya. Nah, ini kita sepintas Iya, serang betul. Ya, kurang lebih ini. Di gambar uterusnya dia ke arah retro posterior, ya. Ini gambar terus, kita sepintas saja. Ini bulinya, ya. Daerah ovariumnya. Kemudian sebetulnya saya ke depan ini tidak artinya bukan untuk ini, tapi untuk FVAT. Jadi VAT mulai dari sini kita sepintas melihat, habis itu ke atas, masih terus naik ke atas lagi, nah mulai ke atas lagi, lihat gambarannya lebih atas lagi di daerah umbilikus. Ya, di daerah rectusnya mana rectusnya? Rectus itu kalau kita ini sub kutis, fat, ini otot kanan, otot kiri, di tengahnya rectus. Kalau di atasnya sedikit, nah ini pas umbilikus, dan atau di bawahnya umbilikus sedikit. Sebetulnya ini orang ini ibu ini visceral fatnya sangat tipis, ya kan? Jadi kita udah gini dari sini aman ini ortanya, karena sangat itu daerah otak. Jadi tebelnya kurang lebih cuma segini aja. Ini kan rectus nih, ini fascia pertemuan kanan kiri sampai di sini ya. 3 cm nggak sampai, biasanya kan sampai 5 cm. Maka hati-hati kalau dia kurus, ininya tebel, berarti hati-hati dismetabolisme. Bagus ini. Ya, satu itu. Jelas? Tapi ada penyakitnya. Lipid, androgen, semuanya aman. Ya. Kemudian jangan lupa memulai kalau saya ada operasi dan sebagainya, ginjal. Iya, ginjal. Ya, ginjal kita lihat. Nah ini ginjal ya. Ini ginjal. Kenapa ginjal ini? Tidak kita untuk eksplorasi sekarang, tapi kalau di OHSS atau di KI kan kelihatan. Ya. Tapi kalau untuk kita mau operasi, kita simpen barang ini. Foto ini, kiri dan kanan nanti kita simpan. Untuk apa? Kalau seandainya kita ureternya keikat. Ada 3 hal. Dia pasti jet sign-nya nggak keluar, kanan atau kiri, laporan produksi urinnya kurang, gambar ginjalnya sudah ada fakul-fakul, dalam 24 jam sudah mulai tampak. Kalau ada kayak gitu, oh saya tadi ragu kanan ya, kencing kurang, open, cepat ketahuan, cepat balik, reversible, gitu ya. Jadi pentingnya itu dalam aplikasi klinis. Sekarang lewat bawah Bu ya, sudah. Ibu udah dibuka? Udah. Sini ya. Ini Bu. Ya. Mas, ya. Ini saya selalu tiap kali masuk cari trigonum. Ya, cari trigonum. Trigonum itu apa? Nah, trigonum itu biasanya saya sukanya melihat antara 3 daerah harus kelihatan. Apa ini? Vesika, daerah uterus sampai serviks ini. Ketiga, rektum. Baru kita evaluasi step 1, kita ngelihat kanan kiri aman, folikel,
aman, folikel. Tadi ada yang nanya kongestif pelvic. Nah, ini namanya kongestif pelvic. Jadi ada yang nanya kongestif dulu ya. Di sekitar ovarium, vaskularisasi adnexa yang meningkat berlebih. Jadi ini nggak apa-apa Bu, nggak ganas, nggak apa. Cuman Ibu kalau seandainya banyak jalan dan sebagainya, yang di sebelah kiri akan lebih kemeng, lebih nyeri. Ya kalau dibanding yang sebelah kanan. Iya. Nah ini Bu. Jadi kalau banyak jalan cepat minum anti nyeri, anti varises, itu nggak apa-apa ya. Terus kaki jangan sering dilipat yang itu ya. Karena bendungannya lebih tinggi, kalau ini lebih rendah, lebih tinggi. Ini kan daerah soft tissue yang kena. Nah, kemudian kita lihat kompartemen depan, agak melorot turun lagi, pantatnya turun lagi. Ini saya naikkan bantal. Oh bukan, pantatnya naikkan, sorry. Ya bagus. Jadi sambil kita agak sedikit pasang color Doppler, pasang power. Nah gitu. Nanti makan waktu. Nah jet sign. Ya, jet sign atau ureter jet sign. Dindingnya tidak ada nodul, gerakannya bebas sambil dibantu diikat. Nah, bergerak lah. Bergerak dalam arti nggak ada perlengketan. Ya, ini loh. Kalau ini pasti lengket karena dia base vesika. Dilepasnya dari base vesika, dung vesika. Ya. Nah, terus sampai di daerah situ. Aman, itu lihat. Bergerak ini, ya, bergerak. Ini bergerak kan? Nah, ini yang daerah lengket dari tadi normal. Terus dari uterus apa yang kita lihat? Dia anter, bagian uterusnya miometriumnya aman. Mulai tadi kita nggak dapat miom atau adeno, ya. Tebalnya berapa? Ini mau ke arah trilaminar. Ini Iya. Jadi reseptivitas uterus paling gampang dinilai 3. Tebalnya 8, di atas 6, ya. Kemudian trilaminar. Yang ketiga vaskularisasi. Nah. Ini termasuk lumayan, vaskularisasinya lumayan, miometriumnya banyak. Nanti kalau dia masa subur, saya udah 40 berapa? 42. Coba ini di 32, 38. Di sini ini grade 1, 2, 3, 4. Kalau ini menilai miometriumnya. Ada kayak gini lebih bagus. Atas imbang loh ya. Gitu. Nah, itu kan imbang. Kemudian setelah itu perlekatan, sliding, depan belakang aman. Ini kalau kita ngoperasi aman, nggak usah takut. Ada kiste kemarin walaupun kiste gede, dia kan jauh nggak lengket, aman. Cuman batasan nanti kistenya sampai mana saya harus memotong. Apakah hilus saya potong? Nggak usah, tinggal di ablasi aja, cukup. Terus kasih endovel atau visa, gitu ya. Nah, terus dari sini ini kita lihat ovariumnya. Ciri ovarium, dia ada daerah iliaka, gambaran lingkaran, ada folikelnya. Ini pasti ovarium. Dibesarkan lagi, maunya kita apa, lihat. Nah, ini vaskulernya apa? Tuba. Oh, bukan bergerak. Nah, ini yang ovarium. Ya. Jadi juga diputar-putar gini aja, pelan-pelan itu kelihatan. Ya. Stromal ovarium, karena ini kita maksud, kita cari yang ovarium saja. Nah, ini di stroma sudah mulai ada. Ya. Nah, itu. Ini sama folikel yang kanan. Jadi ini bukan tuba, denyut.
Yang berikutnya dituba mana? Saya harus nyari di sekitar sini gambaran tubuler kayak gini ada enggak? Supaya yang diagnosa ini hidrosalping apa bukan? Nah ini kan pembuluh darah. Yang mana? Di samping pembuluh darah. Ini. Kita lihat aja. Kalau memang nggak ada vaskuler, ya bisa saluran. Nah, ini bagus ini cairan. Ini cairan. Ya, tapi tidak lebih dari 2 cm atau 1,5 nggak apa-apa. Jadi itu vaskuler, kan ada sekresi air, kadang nampak, kadang hilang. Jadi kadang bisa nggak kelihatan. Kalau yang permanen netep terus, itu yang salah satu yang nggak bagus. Tapi kalau nggak nampak, nggak apa-apa. Ini yang sebelah kanan ya. Kemudian yang kita bandingkan yang sebelah kiri. Nah ini yang sebelah kiri tadi. Yang kongestif tadi ya. Nah ini rame, dia gitu ya, gambarnya rame, itu kongestif. Kemudian ini ovariumnya. Tarik mundur, putus. Nggak ada. Jadi ini aja folikelnya. Folikel dominannya ada di sebelah kiri. Itu 20, oke. Kemudian kita lihat vaskularisasinya. Yang dikatakan pericular blood flow itu sebetulnya yang nempel pada folikel. Kadang nggak nempel kita hitung, salah. Ini bukan yang nempel pada folikelnya, ini baru namanya pericular blood flow. Beda dengan stroma blood flow. Kalau perifericular yang nempel di sini, itu yang kita ukur nanti. Peak systolic velocity, dia menggambarkan oosit yang ada di sini. Contoh gimana sih, misalnya aja ini kita anggap peripheral blood flow ya, misalnya kita ukur cek gitu ya, ini kan bukan toh. Nggak pas. Makan waktu, kayaknya nggak dapet. Nggak usah ngabang inilah. Ini sebenarnya nggak bagus, mesti dibetulin di rejim. Kemudian kita ukur misalnya ini, nah, nih RI-nya 1, PI-nya 3, artinya nggak baik. Di atas 3. Artinya telur ini tadi nggak bagus untuk menghasilkan oosit. Tapi nggak apa-apa, ini untuk kehamilan. Ya, jadi RI-nya harus kurang dari 0,7, terus PI-nya kurang dari 2,5 atau 2,7. Harus yang di pinggir itu. Ya, harus nanti yang di pinggir itu. Itu menggambarkan oosit. Very good. Ya. Kemudian kita ke kompartemen posterior. Kan tadi udah ketemu dari ini vesika, terus bagian cervix. Tadi udah yang bagian lower upper sigmoid udah belum? Oh yang lain sama aja. Nah ini posisinya kita tarik mundur, kita ke bawahkan, kita ke arah ke posterior. Nah kalau diamatin aja dia bisa bergerak, tapi ususnya udah syukur. Nggak perlu. Nah ini usus kan. Kalau dengan nah bergerak kan.
diem aja yang bawah atas bergerak. Terus ditarik mundur lagi itu lihat apa? Arah ke vagina. Mundur ini tak tarik gini. Jadi masuk gini kan. Jadi sampai cervixnya dapet ini. Nah, terus ini ya, nah, sampai ini dapat, perhatikan di sini. Nah, tarik mundur. Ini vagina. Ini muskularis dinding vagina. Kalau ada nodul di sini, kalau di mukosa ngeliatnya di inspikulus. Nah, sekarang ini masuk, Pak. Ini uterus. Ya. Ini fornix posterior malah. Nah, ini fornix posterior. Fornix posterior. Ini cairan. Jadi kelihatan di sini ada cairan bebas saja udah menunjukin aman ya. Tinggal kita ikutin daerah yang hitam-hitam ini. Apakah ada nodul-nodul apa enggak? Terutama yang di bagian belakang. Terus, nah ini vaskuler. Nah, jadi yang kita lihat di daerah usus itu contohnya dari bagian serosa ini muskularis yang melintang. Oke, nah dari sini ini untungnya licin aman, bukan punya kita kalau saya ada masalah. Di kita apa yang penting? Yang penting kita membagi 3 kompartemen bagian. Yang satu mulai dari cervix ini ya, tarik mundur. Kalau inkompetensia cervix kita ngukurnya dari sini ya, dari sini sampai ke ismus ini ya. Kalau lebih dari 2,5, pertimbangkan untuk diikat. Lihat di sini, tarik garis ini keluar. Cervix, tarik di sini bagian pelika sini ke daerah ismus ya. Yang ketiga misalnya ini fundus ya, misalnya nih ada yang ketiga misalnya ini fundus. Nah, artinya 3 ini apa? Yang di bawah dari torus itu tempatnya sakrouterina kanan dan kiri. Ini berarti punyanya rectal lower. Sampai di daerah sini anal fold, anus bagian luar kulit. Yang di atasnya ini adalah upper rectum. Yang di atasnya ini adalah kelompok sigmoid. Gitu. Jadi nanti dia bahasnya dari sana. Sekarang kita lihat. Nah, kalau tadi kan torus tuh. Nah, torus ini kadang sering kalau ada torus itu pertemuan sakrouterina. Kalau ada kista, berarti kan daerah situ kan nempel. Terus terkena nggak sakrouterina? Nah, kita lihat di sini. Oh, tadi misalnya di daerah ini nih, gitu ya. Daerah ini. Nah, dipertajam. Saya putar ini artinya angling tetap di daerah sini, sampai saya menemukan potongan dari ismus. Nah, ismus potongannya mana? Ismus. Nah, ini. Ya kan? Ini potongan ismusnya. Di daerah sini ada enggak? Ya. Nah, di setinggi ismus. Jadi kalau ada cervix ini saya potong tek. Nah, ini. Di daerah sini ada tempelan menonjol enggak? Ini sakrouterina yang sebelah sana. Ya. Ini sakrouterina yang sebelah sini. Nah, ini. Tidak ada penebalan. Kita kembali lagi. Nah, ini terus. Jadi di daerah titik tadi diputar gini sampai memotong setinggi
ismus tadi, baru itulah namanya torusnya tadi. Sehingga kalau ada kista dan sebagainya, lihatin di situ nempel enggak. Kalau enggak, aman kita, hajar aja. Nah, yang penting seandainya contoh ini ada kista di daerah sini. Yang perlu diperhatikan di daerah hilusnya, karena hilus itu tempat yang paling besar, 56% vaskularisasi di sana. Kalau di daerah sini vaskularisasinya banyak, misalnya di ujung sini, sedangkan ini adalah misalnya endometriumanya sebesar itu, contoh ini ya, endometriumanya sampai daerah sini, maka tinggalkan daerah sini, jangan di stripping, berhenti sampai sini saja, ini diablasi, cukup. Apalagi di sini masih ada folikel-folikel misalnya, jadi biar nggak salah ya, jadi benar-benar yang bagian tipis tadi dipotong. Kenapa? Itu banyak hancur ya diambil. Sering itu gara-gara teknik kita. Nanti di bagian sebelah kanan, kiri ini tidak digunakan sama sekali. Yang bahkan yang terakhir drawing, menggambar. Oh, saya mau ketemu yang kanan tadi di sini ada yang sehat. Tuba itu dia dapat 4% yang dari ateluterina masuk ke sini. Yang banyak dari ovarika, suspensorium. Jadi yang dari atas tadi ada tambahan juga dari tuba, pertemuan kanan kiri tadi masuk ke ovari. Sehingga kalau kita babat ngawur aja steril, maka ovariumnya kan vaskularnya kan kurang. Ini bisa terjadi aminore pasca tubektomi. Ya enggak? Ini karena kita motongnya awur-awuran. Motongnya tubanya dinaikkan. Potong dulu. Kalau bisa bebasin vaskuler. Sehingga ovariumnya jalan terus AMH-nya. Gitu. Walaupun dia akan reversibel, tapi minimal pada batch yang itu folikelnya rontok semua. Gitu. Ada yang tanyakan? Jadi yang penting aplikasi klinisnya saja.